Lukas pasal 17 ayat 3-6. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Ia akan taat kepadamu. Baca juga Yakobus pasal 5. Hati yang mengampuni bagian ketiga. Saudara-saudara, kita sudah membahas bagian yang kedua, yaitu hati yang mengampuni bukanlah hati yang terus menyimpan dan mengungkit-ungkit tentang dosa yang lalu. Meskipun Tuhan memerintahkan kita untuk tegurlah saudara yang berbuat dosa terhadap kita, dia langsung melanjutkan dengan mengatakan, jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Lukas 17 ayat 3. Tetapi ini membawa kepada pertanyaan yang oleh sejumlah orang dirasakan mengganggu. Apakah pengampunan bergantung pada pertobatan? Atau dengan kata lain, apakah aku berhak untuk menahan pengampunan jika aku menyatakan bahwa aku ragu tentang kesejatian pertobatan saudara saya tersebut? Di sini kembali ajaran Tuhan Yesus membawa kejelasan. Dia melanjutkan dengan berkata, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ayat yang keempat. Saudara-saudara, jika ada orang yang melakukan dosa, bahkan mungkin orang yang sama, 7 kali dalam 1 hari, dan setiap kalinya dia meminta maaf, tetapi terus berdosa, maka pasti siapapun akan memiliki alasan untuk meragukan kesejatian pertobatan atau permohonan maaf orang ini. Tetapi perintah yang diberikan kepada kita jelas, engkau harus mengampuni dia. Kita harus siap dan bersedia untuk mengampuni sebagaimana perkara yang berkaitan dengan kondisi hati kita sendiri dan bukan berkaitan dengan pertimbangan akan pertobatan orang lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk menahan pengampunan dan mengklaim pembenaran dengan tuduhan ini. Dia bilang menyesal, tetapi dia tidak benar-benar memaksudkannya untuk bertobat. Saudara-saudara, kita perlu mengakui bahwa bukanlah urusan kita untuk menguji kesejatian pertobatan seseorang, siapapun itu, kecuali pertobatan diri kita sendiri tentunya. Kita bukan berada dalam posisi Allah yang maha tahu dan mampu melihat dan mengetahui semua tipuan dalam relung hati manusia. Kita juga bukan berada pada posisi Allah sebagai hakim yang berdaulat atas seluruh bumi, yang diperlukan untuk bisa memberikan penghakiman atas orang lain. Baca Yakobus pasal 5 ayat 9 mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kita pasti merindukan pertobatan yang sungguh-sungguh ketika seseorang yang bersalah datang meminta maaf. Tetapi bukan kewajiban kita untuk membuangnya, bahkan kecenderungan membunuh karakternya. Saudara-saudara, ini tidak berarti bahwa kita harus bersikap naif dan di mana kepercayaan yang telah rusak oleh dosa yang serius. Mungkin sah-sah saja jika kita membutuhkan waktu untuk membangun saling percaya kembali. Karena luka hati telah disembuhkan oleh kekuatan kasih pengampunan Allah. Sehingga hati yang mengampuni tidak menyimpan daftar kesalahan masa lalu. Sehingga pelanggaran-pelanggaran berikutnya
menjadi semakin sulit untuk dibiarkan. Hanya orang yang bersedia untuk membalik halaman baru setiap kalinya yang mampu untuk berkata 7 kali dalam sehari, "Saudaraku, aku mengampunimu." Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa dosa yang aku perbuat terhadap Allah telah Dia lupakan. Apakah yang harus kulakukan mengenai dosa yang orang lain perbuat terhadapku? Hendaklah doa ini ada dalam setiap kali ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada kita. Ya Bapa, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau beri. Berilah aku hati yang mengampuni, seperti Engkau telah mengampuni aku. Saudara-saudara, giatlah selalu belajar firman Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan semakin giat melayani Tuhan. HOR Ministry.